Kalau misalnya kita lihat mobil Eropa, ya orang berstereotip itu pasti boros. 307 SW ini bisa dibilang jauh di harga pasaran station wagon. Sempat bingung, sempat ada beberapa kendala lah. Tiba-tiba habis dipakai mobil di starter nggak mau nyala. Sebenarnya mobil wagon 307 ini menurut gua mobil wagon yang nggak kayak wagon karena orang jarang mikir ini mobil wagon yang diesel. Kalau misalnya ke pom bensin gitu, begitu gua masuk ke bagian solar, pasti petugas pom bensin tuh kayak ngasih arahan, "Mas, bensin di sebelah sana," gitu. Padahal baru kasih tahu, "Mas, ini solar." Oh, ada juga ya ternyata mobil gini yang solar gitu. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Perkenalkan, nama gue Bragi dan gue mengendarai Peugeot 307 Station Wagon HDI Diesel tahun 2003. Alasan gue kenapa pilih Peugeot, pertama dari turunan bokap. Dari dulu dicekokinnya mobil Peugeot di rumah. Sempat menggunakan beberapa tipe Peugeot. Ada 405, 504, terus 306, dan yang terakhir 307 ini. Untuk kenapa Peugeot juga, mungkin karena udah dari dulu lama menggunakan Peugeot, udah dapet nyamannya, udah dapet enaknya, jadi kayak susah buat pindah ke lain hati lah untuk pindah ke merek lain. Kenapa 307 ini juga, pertama mobil ini jarang karena kebanyakan yang beredar di pasar Indonesia itu mesinnya bensin dan ini solar. Terus karena warna juga, warna putih, bisa dibilang cuma ada 2 di Indonesia setahu gua. Terus karena irit juga, kalau misalnya kita lihat mobil Eropa, ya orang berstereotip itu pasti boros. Terus pas gue menggunakan mobil ini dapat iritnya jauh banget. Kalau misalnya untuk varian kenapa 307 Station Wagon ini, gue pilih karena pertama wagon ya, dimana apalagi sekarang identik dengan mobil wagon yang harganya untuk merek-merek lain tuh digoreng dengan harga-harga tinggi. Sedangkan untuk varian 307 SW ini bisa dibilang jauh di harga pasaran station wagon yang ada di Indonesia lah. Kebanyakan juga kalau misalnya 307 itu variannya hatchback. Dan setahu gua kalau misalnya 307 ini yang masuk ke Indonesia cuma ada 2 varian, yaitu station wagon sama yang hatchback. Sedangkan yang coupe sama yang sedan itu nggak masuk ke Indonesia. Terus awal mulanya bisa dapat mobil ini tuh pertama dari bokap juga. Awalnya tadi teman bokap yang punya awalnya ini mau jual karena alasan nggak ada garasi lah di rumahnya. Terus mobil ini sempat dititipin di bengkel. Akhirnya pas iseng lagi main ke bengkel itu ada mobil ini, terus bokap kontak orangnya, akhirnya negosiasi dan akhirnya mobil ini dibawa balik sama bokap. Terus untuk perawatannya sendiri, awalnya sempat bingung, biasa pakai mobil bensin di rumah terus tiba-tiba pakai mobil diesel. Sempat bingung, sempat ada beberapa kendala lah. Tiba-tiba habis dipakai mobil di starter nggak mau nyala. Ternyata untuk mobil diesel ini perawatannya sebenarnya cukup gampang, cuman kita harus lebih teliti sih mungkin. Kayak untuk ngecek filter solar, harus rajin ganti, terus mungkin ya perawatan standar kayak mungkin kayak cek freon AC segala macam. Mungkin bisa dibilang mobil diesel tuh lebih gampang lah, lebih simpel dibanding mesin bensin. Mungkin kalau misalnya pengecekan juga kalau untuk mobil 307 ini rajin-rajin ganti filter solar yang tadi gue bilang, terus ngebersihin sensor engine karena itu ngaruh banget. Kalau misalnya sensor engine kotor, mobil nggak mau nyala walaupun bensin ada, full pump jalan segala macam, itu wajib banget dicek. Sisanya sih lebih simpel daripada mesin bensin. Mobil ini gue dapet tahun 2019 dan dari tahun 2019 ini mobil gue pakai
ke kampus, dan sekarang gue pakai harian buat ke kantor juga. Terus selain itu, karena sebenarnya mobil Wagon 307 ini menurut gue mobil wagon yang nggak kayak wagon, karena pada umumnya mobil wagon tuh bagasinya kosong, lebih lega. Sedangkan untuk mobil 307 wagon ini ruang bagasi ketiganya itu ada kursi, ada seat ketiga, ngangkut penumpang tuh bisa lebih banyak. Terus selain itu juga ini mobil dipakai harian juga, dipakai nongkrong, dipakai main sama teman-teman, terus dipakai buat pacaran juga, terus dipakai juga buat keluar kota, karena mobil Pusho ini nyaman banget. Yang terjauh sih untuk sementara ini mobil baru dibawa ke Sumedang. Untuk penambahan yang gue pasang di mobil sih nggag banyak ya, cuma gue nambahin fog lamp aja buat lucu-lucuan, terus sisanya nggak ada sih, cuma perawatan aja. Terus kalau misalnya pengalaman selama gue pakai ini mobil, mungkin karena orang jarang mikir ini mobil wagon yang diesel, pengalamannya sih paling kalau misalnya ke pom bensin gitu, begitu gue masuk ke bagian solar, pasti petugas pom bensin tuh kayak ngasih arahan, "Mas, bensin di sebelah sana," gitu. Padahal begitu ini baru kasih tahu, "Mas, ini solar." Oh, ada juga ya ternyata mobil gini yang solar gitu. Kalau pengalaman buruk ya mungkin mau pulang kantor, tiba-tiba di mobil starter nggak mau nyala. Taunya cuma ya masalah sensor engine kotor gitu-gitu aja sih. Untuk perawatan mobil ini, karena banyak stigma orang terhadap mobil Pusho itu rewel, susah perawatan, terus sering overheat. Alhamdulillah selama gue pakai ini, gue tidak mendapatkan problem-problem itulah. Mungkin karena ini mobil kesayangan gue juga, dimana gue harus ngerawat selayaknya, mungkin bisa dibilang saya ke pacar. Gue selalu milih-milih ya untuk melakukan perawatan itu ke bengkel-bengkel, karena nggak semua bengkel juga bisa ngehandle mobil Eropa, khususnya Pusho. Dan kebetulan karena gue waktu itu sering bolak-balik ke Depok, karena kuliah gue juga di Depok, dan di Depok ada bengkel dokter mobil, gue selalu mempercayakan perawatan mobil gue itu ke dokter mobil, kayak buat tune up, terus pengecekan AC, dan juga pengecekan filter solar. Dan alhamdulillah selama gue pakai, gue belum dapet stigma orang tentang mobil Pusho itu. Jadi alhamdulillah sih lancar-lancar aja selama gue pakai, karena gue nggak sembarangan untuk milih bengkel. Gue selalu datang pengecekan rutin, selalu ke dokter mobil. Untuk nextnya mungkin mobil ini insya Allah bakal dipertahankan kalau emang rezekinya, dan bakal gue pakai terus sampai ntar kalau misalnya gue nikah, amin. Terus rencananya sama keluarga bakal keliling Jawa pakai mobil ini, dan kalau ada rezeki lebih lagi mungkin bakal nambah lah tipe-tipe Pusho lainnya. Mungkin itu aja cerita pengalaman gua sama mobil Pusho 307 Wagon HDI ini. Saran gua mungkin untuk kalian yang baru main mobil atau ingin main mobil Eropa, jangan takut dengan merek Pusho ini, karena Pusho ini juga nggak seserem itu, nggak semenakutkan itu untuk ngerawat ini. Selama kalian bisa menjaganya selayaknya mobil pada umumnya, mungkin mobil ini juga enak kok di pengendaliannya, nyaman juga, jauh banget nyamannya dibanding mobil Jepang bisa gue bilang. Jadi itu aja sih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.